Saudara-saudara sekalian, kami dari pemerintah pusat ini menteri-menteri, kepala badan, dirut BUMN ya hadir ke sini atas perintah Bapak Presiden untuk memberikan dukungan penuh ya terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab rekon. Jadi hari ini kami melakukan rapat koordinasi. Mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena pemerintah pusat ini benar-benar full team hadir ke sini. Masing-masing menanyakan ada problem apa dan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan dan seterusnya. Jadi sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena memang resources pusat untuk tanggap darurat dan juga rehab rekon ini sangat besar. Tadi sudah disampaikan ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko pemerintah pusat. Ada posko nasional, nanti Pak Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini, kemudian ada posko di Labuan Bajo, posko di Maumere, dan juga Pemprov dan Pemkab juga membuat posko. Posko ini akan mengawal sinkronisasi program untuk tanggap darurat ini. Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet, ya, dan lain-lain itu recover dalam waktu singkat-singkatnya sambil tadi kita lakukan pembangunan pemulihan yang lebih permanen dan kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi kita juga berusaha untuk membangun lebih baik di pasca bencana sehingga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Sekali lagi bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun Pemda yang tangguh, ya, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Ini kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban dan mohon kepada seluruh jajaran masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, segera melakukan aksi cepat dalam tanggap darurat dan mendukung secepatnya rehab rekon. Ya. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Kalau Bapak Menteri Kepala Badan mau menyampaikan, saya persilakan. Pak Mendagri, Pak Menteri PU. Oke, sudah. Makasih tadi Pak Kaban. Cukup. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Kita perlu kami sampaikan juga kita akan membagi tugas ke lapangan dan kemudian kita besok akan upacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di berbagai daerah ini. Jadi kita bagi tugas kepada daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita, mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Pasien itu ada di tenda-tenda, lakukan perawatan para pasien. Masing-masing desa dari 113 desa dan kelurahan. Data kami sedang berproses ini Pak, berjalan terus karena hari ini kami masih untuk sementara begitu Pak. Jadi kalau untuk selular atau mobile broadband itu sudah lebih dari 85% BTS atau site itu A, sedangkan untuk fixed broadband atau IndiHome itu memang 98%. Jadi boleh masih keluar melalui 4 kabel laut, dan dari 4 kabel laut ini 1 kabel laut yang putus karena adanya gempa, tetapi ini tidak membuat layanan ke Flores ini terputus karena ada PA. Jadi ada ring 3 kaki yang lain sehingga kalau transmisi dari Pulau Flores ke dunia luar itu
tidak terganggu dan semua traffic itu bisa dilayani dengan baik. Kemudian dengan slide berikutnya, nah alhamdulillah dari daerah yang paling sekarang mungkin belum terlayani. Kaki yang lain, sehingga kalau transmisi dari Pulau Flores ke Ludegar itu tidak terganggu dan semua traffic itu bisa dilayani dengan baik. Kemudian dengan slide berikutnya, nah alhamdulillah dari daerah yang paling sekarang mungkin belum. Kami dari pemerintah pusat ini menteri-menteri, kepala badan, dirut BUMN yang hadir ke sini atas perintah Bapak Presiden untuk memberikan dukungan penuh ya terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab rekon. Jadi hari ini kami melakukan rapat koordinasi. Mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena pemerintah pusat ini benar-benar full tim hadir ke sini. Masing-masing menanyakan ada problem apa dan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan dan seterusnya. Jadi sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena memang resources pusat untuk tanggap darurat dan juga rehab rekon ini sangat besar. Tadi sudah disampaikan ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko nasional, nanti Pak Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini, kemudian ada posko di Labuan Bajo, posko di Maumere, dan juga Pemprov dan Pemkab juga membuat posko. Posko ini akan mengawal sinkronisasi program untuk tanggap darurat ini. Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet, ya, dan lain-lain itu recover dalam waktu singkat-singkatnya sambil tadi kita lakukan pembangunan pemulihan yang lebih permanen dan kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi kita juga berusaha untuk membangun lebih baik di pasca bencana sehingga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Sekali lagi bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun Pemda yang tangguh, ya, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Ini kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban dan mohon kepada seluruh jajaran masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, segera melakukan aksi cepat dalam tanggap darurat dan mendukung secepatnya rehab rekon. Ya. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Kalau Bapak Menteri Kepala Badan Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.